Salam jemaat Tuhan, pujian hormat dan syukur kepada Allah. Oleh anugerahnya kita masih dapat menikmati hari ini di dalam naungan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, ganti dosa kita, malahan yang pertama kali bangkit daripada kematian supaya kita dapat hidup hari ini di dalam iman kepadanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan belajar dari beberapa peringatan yang saya pilih dari Alkitab supaya kita terus mengingatkan akan perbuatan Tuhan di sepanjang sejarah Alkitab, yang tentunya kita juga ingat sampai kepada hari ini, supaya kita tetap memandang kepada Yesus Kristus, Gembala Agung yang telah menyelamatkan kita dari cengkaman dosa. Sebagai seorang manusia biasa, kita ini selalu lupa. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami hal yang melupakan hal ini, termasuk saya lah. Ada banyak hal yang kita boleh lupa, termasuk juga kebaikan Tuhan. Saya juga ambil daripada petikan daripada Martin Luther, kita harus mendengar Injil itu setiap hari, sebab kita boleh melupakan Injil itu setiap hari. Jadi pada saat hari ini, di dalam situasi yang sukar sekalipun, kita harus sentiasa mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi saya akan membawa kita untuk belajar daripada kehidupan orang Israel yang saya pilih daripada Keluaran pasal 2 ayat ke-23. Kita akan belajar bagaimana mereka ini diselamatkan Tuhan, dilepaskan Tuhan daripada cengkaman Raja Mesir. Jadi kita belajar daripada orang Israel ini di saat mereka mengalami waktu-waktu yang sukar, ataupun waktu-waktu kekalahan, ataupun waktu sepi seperti yang dialami Musa. Jadi dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 itu dia mengatakan, sesudah Raja Mesir meninggal, tetapi Israel masih juga mengeluh di dalam perbudakan itu. Lalu mereka berseru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Dan Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Allah mengingatkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Jadi di saat Israel ini kalah, di saat mereka sedang dalam waktu yang sukar, lalu mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan pun mendengar mereka. Jadi persoalan untuk kita, pada waktu ini pun Israel belum lagi tahu siapa Allah. Mereka belum lagi mengenal siapa Tuhan. Jadi dalam waktu-waktu yang sukar pun Tuhan memperhatikan mereka, walaupun mereka belum lagi mengenal Allah pada saat itu. Dan setelah Allah mendengar teriakan mereka, lalu Allah memilih Musa. Lalu Allah memilih Musa untuk membebaskan mereka daripada tawanan Raja Mesir ataupun Firaun. Nah, di saat Musa di Mesir, beliau tidak dapat bertemu dengan Allah di dalam kenyamanan beliau di dalam istana Firaun. Tapi setelah Musa lari setelah ia membunuh orang Mesir, maka ia lari lalu ia berkawin dengan seorang anak Imam Midian, yaitu Zipporah, yaitu Yitro, bapa mertua dia. Di saat beliau mengembalakan domba di padang gurun yang sepi, sunyi, dan setelah ia sampai ke gunung Allah di pegunungan Horeb, maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu di saat itulah Musa diutus. Jadi di dalam waktu yang sepi, apakah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk mendalami firman Tuhan? Sebab kita manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Jadi marilah kita mengambil suatu iktibar untuk kita ambil masa saat teduh kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan dia setiap hari di saat-saat yang sukar, ataupun di saat-saat pada hari inilah.
Jadi kita juga belajar bagaimana keadaan orang Israel di saat mereka menang. Bagaimana keadaan orang Israel di saat mereka menang. Jadi saya akan pilih di dalam Ulangan Tuhan memperingatkan orang Israel supaya jangan mereka membanggakan jasanya. Juga sama seperti yang Tuhan peringatkan kepada Musa di saat Yosua mengalahkan orang Amalek. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya ia menulis dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa Tuhanlah yang mengalahkan Amalek turun temurun. Jadi itu semua oleh karena Tuhan. Di saat kita menang, kita harus ingat Tuhan, karena kebaikan Tuhanlah yang telah memberi kita kemenangan. Jadi juga sama di mana Tuhan memperingatkan orang-orang Israel di saat mereka sudah menang, di saat Yosua sudah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, lalu Tuhan memperingatkan mereka, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki darah bangsa-bangsa yang lebih besar, yang lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikian engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Ini juga kita belajar bukan oleh karena kekuatan Israel, tapi oleh karena Allah yang berperang di depan mereka. Jadi janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka daripada hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Adakah kita memiliki pikiran yang begini? Jikalau kita memiliki pikiran yang begitu, marilah kita bertobat. Sebab semuanya hanya oleh karena kebaikan Tuhan kita dapat mengalahkan kuasa dosa, kita boleh hidup, kita boleh beriman kepada Yesus Kristus. Jadi inilah beberapa hal yang kita boleh pelajari daripada Israel di saat mereka dalam masa yang sukar. Lalu Tuhan mendengar, lalu Tuhan mengutus Musa kepada mereka supaya mereka dilepaskan daripada cengkaman Firaun. Lalu kita juga melihat bagaimana Yosua memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan. Lalu mereka juga diingatkan bukan karena kebenaran mereka, mereka boleh menduduki tanah Kanaan. Jadi pada hari ini, sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan sebentar tadi, marilah kita sama-sama mengingat pada waktu anugerah ini yang kita ada pada hari ini. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus mengatakan bahwa Yesuslah yang telah mati ganti dosa kita, dan Dia telah hidup sesuai dengan kitab suci. Jadi ingatlah kepada segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia sanggup mati untuk kita. Jadi sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini, mari kita renungkan seketika. Mari kita renungkan seketika, adakah kita ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga kita memiliki satu kepastian, oleh karena perbuatan Tuhanlah kita memperolehi kemenangan di atas dosa. Oleh perbuatan Tuhanlah kita dapat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaiblah kita dapat memberitakan Injil. Oleh karena perbuatan Tuhan yang telah mengubah kita dari kematian kepada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, kita masih ada pada hari ini. Oleh karena perbuatan Tuhan yang mengampuni kita di atas kayu saliblah yang mendorong kita untuk mengampuni orang lain ataupun orang yang berbuat salah kepada kita. Oleh karena perbuatan Tuhan yang setia sampai mati di atas kayu saliblah juga yang mendorong kita untuk setia sama seperti Yesus yang setia sampai
saat kematian. Segala kemegahan kita yang miliki di bumi ini hanya sementara, akan lenyap seperti bunga, akan menjadi layu dan kering. Tetapi yang kekal untuk selamanya adalah firman Allah kita. Akhir daripada semuanya adalah segala kemuliaan bagi Dia. Oleh karena dari Dialah segala sesuatu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.